Oke, halo semuanya. Kita kali ini akan lanjutkan pembahasan soal mengenai maksimum minimum fungsi. Nah, di sini kita review dulu. Sebelumnya saya punya video yang membahas video yang membahas mencari maksimum dan minimum fungsi jika diketahui grafik fungsi. Kemudian setelah itu saya juga bahas di sini maksimum dan minimum fungsi kalau diketahui fungsinya gitu. Nah, fungsi di sini itu berbentuk polinom ya. Nah, ini polinom. Nah, sekarang untuk soal selanjutnya, ini kalau kita diberikan fungsinya bukan polinom atau lebih tepatnya di sini berbentuk rasional gitu. Nah, itu bagaimana? Sebenarnya sama aja ya. Jadi, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi, sebelumnya mungkin di video sebelumnya saya bilangnya definisi titik kritis ya. Maksud saya adalah teorema titik kritis gitu ya. Oke, nah jadi sama, kita tetap menggunakan titik kritis ya. Pada dasarnya titik kritis adalah titik yang dicurigai gitu ya, atau calon penghasil nilai ekstrim gitu. Jadi mau tidak mau kita mulai dari titik kritis dulu. Nah, permasalahannya di sini fungsi kita rasional ya, sama aja. Kita tetap cari titik kritisnya gitu. Oke, pertama baik kita mulai dengan titik ujung ya. Jadi ini cari titik kritis. Kita batasi dulu ini ya. Oke. Titik kritis pertama adalah titik ujung. Nah, titik ujung di sini itu adalah batas bawah dan batas atas dari interval tutup. Oke. Jadi pertama kita punya X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Lalu lanjut yang kedua titik stasioner. Nah, titik stasioner di sini itu adalah X saat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, kita di sini pakai fungsi G ya. Jadi kita ganti ini dengan G aksen. Nah, kita berarti butuh turunan pertama dari G. Nah, fungsi kita berbentuk rasional. Jadi, kalau fungsinya rasional ya turunkan aja gitu. Kalau misalnya fungsinya berbentuk pembagian antara fungsi U dengan V ya gunakan aturan pembagian untuk menurunkan fungsi tersebut gitu. Nah, kebetulan ini bisa kita ubah ya bentuknya, di mana Gx itu bisa diubah jadi 1 ditambah X kuadrat pangkat min 1. Dengan demikian G aksennya adalah min 1 dikali 1 dikurang 1 ditambah X kuadrat di pangkat min 2 dikali turunan dalam, jadi ini turunan rantai ya, dikali 2X gitu. Nah, sehingga kita peroleh G aksennya itu adalah min 2X per 1 ditambah X kuadrat di pangkat 2. Nah, dalam case ini siapakah X ya yang membuat si G aksen ini 0? Nah, jadi kita bisa tulis nih min 2X per, jadi kan kita mau mencari X di saat G aksen sama dengan 0. Jadi ini artinya min 2X per 1 ditambah X kuadrat pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini kan jika dan hanya jika min 2X-nya sama dengan 0. Ya, yang penyebutnya itu nggak bisa kita buat 0 gitu. Nah, jadi agar dia menghasilkan 0, jadi maksud saya dia itu 0 ketika pembilangnya itu 0 gitu. Jadi nggak ada urusan dengan penyebutnya gitu. Sehingga X kita adalah 0. Jadi X sama dengan 0 inilah yang merupakan titik stasionernya. Oke, lanjut sekarang kita masuk yang ketiga, titik singular. Siapa itu titik singular? X saat F aksen X-nya itu tidak terdefinisi. Nah, kok F terus ya saya ya? Siapa G aksennya tadi? G aksennya adalah min 2X per 1 ditambah X kuadrat di pangkat 2. Nah, fungsi ini
tidak terdefinisi jika dan hanya jika 1 ditambah X kuadrat di pangkat 2 tidak sama dengan 0 gitu. Nah, pertanyaannya apakah mungkin penyebutnya ini 0? Nah, penyebutnya ini 0 itu jika dan hanya jika 1 ditambah X kuadratnya itu sama dengan 0 kan? Ya karena ini kan kuadrat nih. Ya, berarti kan yang dikuadratkan itu harus 0 dulu baru kuadratnya 0 gitu kan. Nah, bentuk ini 0 kalau X kuadratnya min 1. Nah, bentuk kuadrat itu nggak akan menghasilkan negatif. Jadi kesimpulannya apa? Ini tidak akan pernah ya. Jadi ini tidak akan pernah min 1. Jadi kesimpulannya tidak ada X ya. Tidak ada X sehingga G aksen tidak terdefinisi. Jadi kita bisa tuliskan bahwa tidak ada titik singularnya gitu. Tahu ini bisa ditulis dengan warna merah ya supaya lebih tegas lagi. Oke, dengan demikian kita hanya punya 3 titik kritis ya. Pertama titik ujungnya, lalu titik stasioner. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai fungsi di titik kritis gitu. Nah, pertama itu adalah F min 3. Nah, disubstitusi ke, kenapa F terus ya? G maksud saya. G min 3 disubstitusi ke fungsinya 1/1 ditambah min 3 pangkat 2. Jadi ini punya 1/10. Nah, lanjut G1. Berarti ini 1/1 ditambah 1 kuadrat. Ini adalah 1/2. Lanjut G0. 1/1 ditambah 0 kuadrat. 1. Nah, dari 3 nilai ini 1/10, 1/2, dan 1, di sini kita bisa tentukan. Jadi nilai maksimumnya fungsi G adalah mana yang paling tinggi? Ya, 1 gitu. Dan nilai minimumnya fungsi G itu adalah yang paling kecil, yaitu 1/10 gitu. Oke, saya kira cukup ya untuk pembahasan maksimum dan minimum jika fungsinya rasional. Terima kasih.